Hari ini kami dipanggil Bapak Presiden Republik Indonesia membahas tentang pangan, khususnya produksi beras, di mana BPS kemarin mengumumkan bahwa produksi beras Januari, Februari, Maret itu naik 50% dibanding tahun lalu. Total produksi sampai Maret 8 juta ton, kemudian sampai April perkiraan 13-14 juta ton. Artinya apa? Januari sampai April ada surplus 4 juta ton. Saya ulangi, perkiraan sampai April ada surplus itu 4 juta ton. Nah, 4 juta ton ini yang harus diserap oleh Bulog. Sekarang ini posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70% provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30% di atas HPP. Nah, ke depan kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat serap gabah, karena ini adalah momentum yang paling baik. Karena kalau ini lewat momentum ini bisa menyulitkan petani-petani kita ke depan. Sehingga insya Allah kami maraton memantau bersama Bulog, bersama Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, bersama Direksi Bulog untuk menyelesaikan persoalan ini untuk menyerap gabah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Itu yang kami bahas. Ada pertanyaan? Masih di atas HPP atau iya, gini. Iya, kan 70% provinsi di Indonesia itu di bawah HPP. 30% di atas HPP. Mungkin yang 30% ini belum panen. Tetapi 70% sudah mulai panen. Dan puncaknya adalah Februari, Maret, April. Ini adalah puncak panen. Nah, ini kita harus jaga puncak panen ini, tidak boleh momentum ini kita lewatkan. Bapak meminta segera turun. Bahkan Bapak Presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga itu 16,6 triliun rupiah untuk Bulog. Sekarang sudah diproses, kalau tidak salah mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog. Jadi semua kebutuhan kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Semua permintaan yang dibutuhkan untuk serap gabah sudah diberikan, kebijakan, impres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Nggak ada alasan. Kita harus rebut. Ya, Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan, dan itu adalah masukan yang baik untuk kami. Nanti Menteri SDM yang sampaikan. Soal DKP Pak, yang pas kemarin telekonferensi baru pagi kan Pak Prabowo bilang bakal menindak penggilingan yang masih membeli DKP di bawah HPP ya Pak. Itu kami tindak lanjuti. Ini penting.
seluruh penggilingan kami meminta atas arahan Bapak Presiden harus membeli gabah minimal sama dengan HPP, yaitu Rp6.500 per kilogram untuk padi, Rp5.500 per kilogram untuk jagung. Kan ada sanksi mungkin Pak. Pasti. Seperti apa? Kami komunikasi, tadi pagi kami komunikasi dengan Perpadi. Saya katakan, ayo kita gandengan tangan menjaga Republik ini, khususnya sektor pangan. Karena ini vital. Kalau ini bermasalah, bisa terjadi masalah sosial di tengah masyarakat. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan. Pak, soal HPP-nya kan 6,5 ya Pak? Itu Ya. cukup lumayan tinggi ya Pak? Apakah nanti bakal berpengaruh ke harga beras untuk masyarakat Pak? Enggak, di masyarakat kita patok tetap HET-nya tetap. Ya, jadi dari petani kita menginginkan adalah, pemerintah menginginkan adalah petani untung, kemudian konsumen tersenyum, juga pengusahanya bahagia. Tapi dari pengusaha, mendukung nggak sih Pak? 6,5 itu Pak kan cukup tinggi ya Pak? Enggak, tidak cukup tinggi. Itu saya kira sudah baik. Harga itu sudah baik. Kita sudah sepakati bersama. Pengusaha kita undang, Perpadi kita undang, petaninya, organisasi pertanian kita undang, duduk bersama baru kita putusin. Itu adalah kesepakatan konsensus kita bersama. Oke, makasih ya. Kasih. Assalamualaikum.